Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Erika dan teman-teman. Perkenalkan saya Edwandi Ramdhani dengan NPM 203050799. Izin mempresentasikan proposal kewirausahaan yang berjudul Tagora, Tape Goreng Rasa. Adapun daftar isi dari PPT ini yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua deskripsi usaha, yang ketiga rencana kegiatan dan penggunaan anggaran, yang keempat penutup, dan yang kelima adalah lampiran. Yang pertama pendahuluan. Latar belakang. Belakangan ini banyak bermunculan makanan kekinian di masa pandemi saat ini. Kan tetapi makanan-makanan kekinian tersebut rata-rata berasal dari negara asing seperti Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Sehingga makanan tradisional dalam negeri seperti tape singkong semakin ketinggalan zaman. Maka dari itu saya akan mulai sebuah usaha untuk mengolah tape singkong tersebut agar tidak ketinggalan zaman. Manfaat dari kegiatan ini adalah memberdayakan masyarakat setempat yang akan terbantu perekonomiannya. Harapannya produk yang akan diproduksi mampu menarik hati masyarakat dan laku di pasaran. Kemudian saya melihat banyaknya singkong di daerah saya yang cukup melimpah dan harganya cukup murah. Membuat saya berkeinginan untuk membuat olahan dari singkong tersebut agar menarik dan disukai oleh masyarakat. Para petani singkong kesulitan menjual hasil panennya karena harga singkong mentah di pasaran sangat murah dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saya ingin membantu para petani untuk mengolah hasil panen mereka agar mereka juga mendapatkan penghasilan yang layak. Yang kedua ada deskripsi usaha. Yang pertama ada noble purpose. Usaha ini bertujuan untuk menyerap hasil para petani singkong dan mempekerjakan masyarakat sekitar agar mendapat penghasilan tambahan yang lebih layak. Selain itu, juga bisa melatih jiwa-jiwa usaha bagi mahasiswa atau masyarakat sekitar. Kemudian memperkenalkan makanan tradisional kepada masyarakat milenial. Sekaligus melestarikan makanan tradisional tapi keren agar tidak kalah dengan makanan-makanan modern saat ini. Kemudian ada konsumen potensialnya adalah teman-teman mahasiswa atau masyarakat umum yang suka jajan atau kulineran, terutama pada usia 17-50 tahun yang tidak sempat mengolah camilan sendiri karena kesibukan mereka. Masalahnya adalah masyarakat belum mengenal produk baru ini. Biasanya ada juga konsumen yang sudah memiliki langganan tetap yang akan menjadi tantangan tersendiri dalam menyelesaikan usaha. Kemudian produk. Seperti yang kita ketahui dan seperti yang sudah dikabarkan, tape goreng ini bukan usaha yang baru di pasaran. Hal ini dikarenakan saat ini sudah banyak usaha sejenis yang beredar. Karena itu saya mencoba untuk membuat tape goreng Tagora ini sebagai produk usaha yang berbeda dari tape goreng yang sudah ada terlebih dahulu di pasaran. Usaha tape goreng Tagora ini mempunyai beberapa keunggulan seperti vari rasa berbeda dari yang ada di pasaran seperti Tagora original moza, Tagora siram keju, Tagora siram barbecue, pedas moza. Kemudian yang kedua adalah aman untuk dikonsumsi segala usia, harganya terjangkau, higienis, dan kemasannya yang unik. Kemudian tape goreng ini selain enak juga disukai oleh banyak orang dan juga bermanfaat bagi kesehatan karena kandungannya bermanfaat dari tape singkong. Kemudian ada sumber daya. Kalian masing-masing tim rencana bisnis ini dilaksanakan dengan bantuan keluarga di luar dari tim penyusun sendiri. Karena tim penyusun saya sendiri. Usaha ini dirintis dengan keluarga kandung penyusun sehingga kalian dimiliki sesuai dengan apa yang dikerjakan. Kemudian sumber daya non fisik serta strategi pemasaran produk. Menghasilkan Tagora diperlukan keterampilan untuk membuat tape singkong. Bahan baku singkong tersebut diperoleh dari petani setempat atau pasar. Selain harganya murah, jumlahnya masih terbilang melimpah. Kemudian kemampuan untuk menggoreng tape tersebut juga diperlukan karena telat sedikit dalam mengangkat tape tersebut akan menyebabkan tape gosong. Kemudian kalian untuk mencampur berbagai rasa. Hal ini penting karena jika tidak tepat rasanya pasti akan tidak enak. Saya menargetkan usaha ini kepada semua kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa, bahkan orang tua, dan untuk lokasinya saya akan membuka di tempat yang strategis yang berdekatan dengan keramaian dan tempat yang sering dilewati oleh banyak orang dan juga dengan memanfaatkan sosial media sebagai wadah dari bisnis usaha kami.
Kemudian lokasi usaha merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat menunjang bagi kembang dan tidaknya suatu usaha. Dalam menentukan lokasi usaha, kami pertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Saat lokasi usahanya strategis seperti kota alun-alun dan berdekatan dengan keramaian. Kemudian lokasinya dekat dengan sekolah-sekolah, kawasan rekreasi, perumahan, kantoran, dan kampus. Jadi saya telah memilih lokasi tempat usaha di daerah keramaian. Kemudian keuangan usaha. Keuangan usaha diperoleh dari dana pribadi, kemudian digunakan untuk membeli alat dan bahan yang akan digunakan dalam memproduksi Tagora. Yang kemudian labanya akan digunakan untuk mengembangkan usaha ini. Karena sangat kecil, labanya saya berharap proposal ini dapat diterima untuk mengembangkan usaha saya. Kemudian yang ketiga ada rencana kegiatan dan penggunaan dana. Yang pertama adalah pengamatan lingkungan. Sebagai awal dari pendirian usaha, yang pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan sekitar. Pengamatan langsung lingkungan sekitar ini bertujuan untuk mencari peluang usaha yang sekiranya bisa berkembang dengan baik ke depannya. Dari hasil pengamatan di lingkungan sekitar, tidak ada masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal saya kemarin mengkonsumsi makanan ringan atau snack. Tambah di daerah sekitar alun-alun yang ramai dengan pengunjung yang berlalu lalang dan alun-alun kota yang merupakan jantung atau pusat kota. Hal ini bisa mendorong berkembangnya usaha kuliner, terutama usaha makanan ringan. Karena itu, kami mencoba usaha kuliner makanan ringan yaitu tape goreng rasa atau tagora. Kemudian membuat planning usaha. Setelah mendapatkan ide untuk mendirikan suatu usaha, langkah selanjutnya yaitu membuat planning usaha. Dalam planning usaha ini dijelaskan tentang latar belakang usaha, jenis usaha, lokasi usaha, strategi pemasaran, jadwal kegiatan, sumber dana, estimasi biaya yang diperlukan, penerimaan dan keuntungan yang didapatkan. Selain itu dicantumkan analisa kelayakan usaha yang akan dijalankan. Kemudian ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat tape goreng dengan berbagai macam varian rasa. Hal ini diperlukan untuk memberikan keleluasaan kepada konsumen untuk bisa memilih rasa yang diinginkan atau disukai. Kemudian menjual produk dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Kemudian menyebar brosur yang berisikan tentang keunikan, keunggulan, serta manfaat produk dari Tagora. Kemudian menawarkan produk via online atau secara langsung pada konsumen. Kemudian persiapan usaha. Persiapan usaha yang dimaksud adalah persiapkan segala kebutuhan peralatan yang dibutuhkan untuk memulai usaha tape goreng Tagora. Maksud di dalamnya adalah bagaimana media promosi yang akan dilakukan. Kemudian memulai usaha. Setelah semua persiapan dilakukan dengan baik, barulah usaha tape goreng Tagora ini bisa dimaksimalkan. Kemudian ini adalah Just TV anggaran yang terdiri dari alat penunjang yang jumlahnya mencapai 3.245.000. Kemudian ada bahan habis pakai sejumlah 3.840.000. Kemudian ada lain-lain seperti pembuatan proposal, pulsa, dan paketan expo promosi pembuatan laporan senilai Rp1.700.000 dan kesemuanya total Rp8.825.000. Kemudian ada jadwal kegiatan. Yang pertama, bulan pertama pencarian bahan baku dan pengadaan sarana dan prasarana produksi. Kemudian bulan kedua meliputi proses produksi dan promosi sekaligus pemasaran. Bulan ketiga masih promosi dan pemasaran. Kemudian yang keempat adalah laporan kegiatan. Dan yang keempat adalah penutup. Dalam pengembangan proposal ini, saya sebagai penulis berharap agar rencana bisnis ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung proposal ini. Mohon maaf atas segala kekurangan pada tulisan ini. Semoga kedepannya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis. Dan yang kelima adalah lampiran. Berikut adalah lampiran-lampiran yang ada di proposal saya. Dan sekian, terima kasih.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.